Si Mbak bisa minta tolong antar ke kampus. Dia bersedia, terus dia ngambil motor nih Ki. Tiba-tiba sampailah di homestay, terus tiba-tiba bayar, terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Masuk dia cek duluan ini, saya ikutin masuk. Setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjalan itu kan. Setelah di kamar dia membuka baju celana saya gitu, disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini lurus gitu. Nah terus sudah gitu dia yang di atas saya, ya saya telanjang, sudah dibuka. Ya dia buka sendiriannya, dia juga dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu, nah terus mengoleskan di bawahnya dia itu, dioleskan ke ludahnya dia. Terus dia yang bantu masuk di atasnya dia. Wah, Agus Buntung mengurai fakta sebenarnya soal tudingan ia meruda paksa mahasiswi, dilansir Tribun Bogor. Mulanya di awal Oktober 2024 lalu, Agus Buntung bertemu dengan seorang mahasiswi di kampusnya. Kala itu Agus Buntung minta bantuan ke wanita tersebut untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang. Langsung minta bantuan ke seorang mahasiswi yang tidak ia kenal. Agus Buntung percaya saja saat diajak naik motor. Tak disangka kepercayaan Agus Buntung itu justru membawanya ke jurang masalah. Agus Buntung mengaku tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan oleh mahasiswi tersebut. Agus Buntung lantas menceritakan kronologi dirinya dilecehkan oleh sang mahasiswi. Setelah dipaksa diam untuk berhubungan layaknya suami istri, Agus lemas tanpa bisa bertanya banyak ke sang mahasiswi. Agus Buntung akhirnya diajak keluar penginapan oleh mahasiswi tersebut dan kembali ke kampus. Jadi modusnya adalah dia mendatangi taman, melihat di mana ada perempuan yang menyendiri, ia datang ke situ dan ia mulailah dengan kemampuan membujuk dan kemudian bahkan mengintimidasi begitu ya, supaya persoalan hidupnya tidak diketahui orang lain dan kemudian dibawa ke homestay. Seperti itu selalu modus. Betul. Ini ada pengakuan korban, kami samakan identitas dan suaranya. Kok masnya tahu kok saya di sini, saya ngomong kayak gitu, dia mau bahasanya, iya tadi saya ngikutin mbaknya, mohon maaf sebelumnya. Agus berdiri pas di depan pintu. Saya tanya, ada yang bisa saya bantu lagi mas? Mbak, sebenarnya saya dari tadi udah nafsu ngeliat mbaknya. Di situ saya betul-betul emosi karena saya mikirnya ini orang menganggap saya perempuan apa seperti itu. Enggak, kamu nggak usah macam-macam. Saya bilang di situ saya ada perlawanan sama si Agus. Berusaha lagi meyakinkan saya, ayo mbak bantu saya. Kalau mbak mau bantu saya bakal kasih mbaknya emas. Saya tidak terasa dengan iming-imingnya dia. Dia berusaha mendorong pintu saya. Saya kebetulan pegang pintu dan tembok. Dia berusaha mendorong seperti itu, menggunakan badannya, dan di situ tenaganya memang cukup kuat untuk saya sebagai seorang wanita gitu. Dia tenaga lagi, saya bilang. Terus saya di situ harus terpental, terus dia berusaha aja kayak gitu. Kamu gak usah macam-macam. Kalau kamu macam-macam itu saya teriak dan saya gelindingin kamu seperti itu. Dan puji Tuhan, syukurnya Tuhan masih melindungi saya bisa menutup pintu dan saya mengunci pintu itu. Saya berusaha speak up, saya komen sana komen sini sampai saya dihujat di TikTok, di akun Hotman Paris. Depannya di TV1 ini saya akan memberikan bukti atas pencemaran nama baik saya yang belum saya sudah menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka. Dia sudah mengekspos saya di media sehingga dituduhkan saya gitu dan tanpa peluruhan muka dan terang-terangan disebut nama saya. Dan dia mengambil foto saya diam-diam di IG Bu. Foto saya megang gamelan di saat saya kerja ngisi acara. Dan satu lagi yang dimana postingan ini saya sudah mengetahui bahwa si cowok ini teman yang saya ajak ketemu sama si cewek ini, dia yang memviralkan saya seketika. Dia punya dendam sama saya Bu gitu. Dan saya akan setelah saya live ini pelan-pelan Mas Agus, sebentar, saya tahan dulu sebentar. Tiba-tiba Mas Agus bercerita ada orang ketiga, ada seorang pria juga terlibat dalam kasus ini. Sebentar, saya tidak mendengarkan dari awal. Apa? Siapa peristiwa siapa pria ini? Kenapa Mas Agus bercerita? Apa hubungannya? Ya, gini Bu, dia itu adalah temannya yang cewek Bu. Yang satu mempeluk saya, yang satu memfoto saya gitu. Yang satu mempeluk cewek ini Bu, seketika ada kejadian gitu. Mas Agus, sebentar. Padahal pulang pergi kita baik-baik aja gitu. Mas Agus, apakah menurut Mas Agus ada seorang pria ini yang kemudian membuat semua skenario ini, membuat menjebak Mas Agus? Kalau menurut versi Mas Agus kan salah satunya adalah Mas Agus mengatakan pada media bahwa Mas Agus dijebak. Apakah pria ini yang Mas Agus katakan menjebak Mas Agus? Ya, saya akan menglihatkan bukti screenshotannya Bu. Setelah saya live ini saya akan memberikan ke TV1 sebuah bukti screenshotan dan pun foto itu
Saya janji, Bu. Oke guys, YouTubeolik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat, berbicara speak up, berbicara podcast hanya di Adam Jeep. Karena podcast yang akan mengupas fakta data hingga ke akar-akarnya sebuah kasus hanya di podcastnya Adam Jeep. Speak up, siapapun punya hak prerogatif untuk speak up. Nah, YouTubeolik semua, kalau kita lihat tadi ya, aduh saya jadi bingung nih, jadi nggak habis pikir. Tadi statement awal Agus menyatakan Agus itu minta diantar ke kampus. Tiba-tiba sama cewek itu diajak ke sebuah homestay dan langsung memilih kamar nomor 6. Agus langsung dilucuti pakaiannya dan segala macam. Kalau saya lihat berarti Agus korban dong kalau begini, betul nggak? Kita bermain logik dong. Kita bermain logik dari statement Agus. Berarti Agus ini sebagai korban. Jadi Agus yang dirudah paksa. Jadi Agus yang dilecehkan. Malah katanya tadi ada pemerasan. Wah, luar biasa. Bingung Agus yang dilaporkan. Tapi menurut statement Agus ini udah jelas dong secara tidak langsung Agus ini korban. Kalau menurut statement Agus tadi ya. Waduh, jadi bingung nih. Bisa ya? Berarti ini cewek tergila-gila loh bro. Guys, dimanapun berada sama Agus. Iyalah, tergila-gila. Agus kan awalnya minta diantar ke kampus. Kok langsung dibelokin ke homestay? Dan terjadilah di homestay itu adegan-adegan yang layaknya harusnya dilakukan oleh suami istri. Wah, jelas dong. Korban ruda paksa nih Agus. Kalau menurut statement Agus tadi ya. Berarti korban pemerasan karena ada dialog katanya statement Agus tadi bilang si ceweknya minta uang tadi. Kita kan berbicara logika, berbicara fakta data. Tapi tetap ya, Pak Polisi lebih cerdas, pihak kepolisian lebih cerdas untuk mengungkap kasus ini. Nanti siapa yang emang benar-benar tersangka, yang bersalah, siapa yang emang benar menjadi korban. Seperti itu. Nah, kita lagi bahas tadi Agus. Agus tadi di acara Rossi, kita ada korban berstatement bahwa Agus ini ke setiap korban langsung to the point katanya. To the point bahwa dia udah konak, bahwa dia udah libidonya di ubun-ubun, udah mohon maaf, udah nafsu banget secara biologisnya, sahwatnya. To the point loh, berani sama cewek. Dan Agus langsung di sini berstatement akan menjanjikan mau mengasih emas. Ya, jadi Agus ini akan memberikan emas kepada korbannya, selalu iming-imingnya seperti itu. Wow, apakah Agus ini bagian dari punya project Freeport atau punya tambang emas sendiri hingga setiap korbannya ditawarin emas sama Agus? Aduh, Gus. Aduh. Nah, kita lihat lagi cuplikan Agus tadi di acara TV One. Agus merasa dijebak. Jadi ini sebuah jebakan yang akan menghancurkan reputasi, nama baik, masa depan Agus. Menurut versi Agus nih. Wow. Apakah Agus seorang yang bermain acting, bersandiwara, seperti Nika Ardila bersabda di dalam lagunya. Dunia ini panggung sandiwara. Wah, jadi udah jelas nih diutarakan oleh Agus. Tapi apakah Agus ini sebuah kebenaran? Wallahu alam bishawab ya. Tetap Pak Polisi, pihak aparatur hukum lebih cerdas dalam menganalisa, mendiagnosa, menelusuri kasus ini. Sesungguhnya siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi tersangka di dalam pasal atau pelecehan seksual ini ataupun ruda paksa ini. Wah, hampir setiap korbannya yang Agus akan menjadikan target, diawali Agus ini kayak kepancing syahwat. Apakah Agus ini seorang laki-laki yang hypersex, yang sangat sensitif untuk membangkitkan gairah syahwatnya? Kenapa? Karena di sini Agus nggak ada kontrol kalau menurut saya. Bayangin orang yang baru kenal secara on the spot di lokasi tersebut, kok bisa langsung to the point kalau saya ini dari tadi udah nafsu ngelihat Mbak. Libido Agus udah membabi buta, udah keubun-ubun gara-gara ngelihat cewek tersebut.
Dan selalu korbannya itu diiming-imingi emas. Wow. Berarti kalau saya analisa nih menurut versi saya pribadi, ini Agus salah satu orang yang emang hypersek. Dan mungkin juga walhu alam apakah ini harus seorang psikiater ya yang menilai atau menganalisanya apakah Agus ada kelainan syahwat. Karena tetap sepecundang-pecundangnya laki-laki, kalau andai kata saya nih memposisikan laki-laki pecundang hidung belang, nggak mungkin lah ke setiap perempuan yang baru kenal langsung to the point kalau kita itu udah terpancing libido kita, kalau kita itu udah nafsu ngelihat cewek itu, syahwat kita udah diubun-ubun, kan itu sangat tidak mungkin terjadi. Kenapa bisa terjadi pada Agus? Waduh, itu tadi ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini adalah salah satu adegan di Close the Door atau podcastnya Deddy Corbuzier ya. Di sini menyatakan bahwa Agus katanya melakukan sampai mengeluarkan spermanya di kemaluan wanita tersebut, tapi selaput darahnya tidak robek, tapi spermanya keluar. Nah, kita mohon maaf ya, saya di sini bukan berbicara jorok nih guys, YouTubeolik semua. Kita mengupas secara dewasa di sini. Kok bisa? Penasaran saya. Yuk kita ikutin cuplikan lagi di acara Close the Door podcastnya Bang Deddy Corbuzier. Kita lihat. Mohon maaf, artinya pencabulannya sampai sperma dikeluarkan di dalam dong? Iya, tetapi tidak sampai merobek selap udara. Wow, gimana? Jadi keluar tapi tidak sampai merobek selap udara. Di luar itu ada lecet. Ada lecet. Ya. Gus. Ini katanya jaksa juga sempat nggak percaya. Awalnya jaksa nggak percaya, tetapi ketika kemudian kita sampaikan sudah mulai agak berubah. Ditambah ketika kemudian dia pulang cerita pada anaknya supaya agak hati-hati dengan orang itu, anaknya malah menyampaikan, "Mah, temennya adik sempat mau jadi korban juga, tapi dia tersadar ketika dibawa." Temannya jaksa ini? Teman anak dari jaksa ini. Jaksa ini. Wow. Ini saya ngetawain kasus ya. Ini semua juga ketawa nih di sini nih. Nggak, maksudnya gokil banget ini orang. Kalau nggak gokil nggak bisa memanipulasi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan kalau manipulasi nih, maaf ya. Kalau kita manipulasi itu kan gini lah. Misalnya saya lagi mau deketin cewek gitu ya. Atau cewek lagi mau deketin cowok gitu ya. One night stand juga manipulasi. Kita mau pacaran juga kita manipulasi lah. Ya dong. Kita mau pacaran sama cewek kan kita manipulasi juga kan, Pak? Ya, betul. So baik. Ya. Dengerin dia ngomong. So jaim. Giliran Anda udah nikah kan sama istri, ngomong apa sih Anda gitu kan? Itu juga manipulasi loh, Pak. Manipulasi, betul. Kan? Cewek-cewek pakai make up, itu ya manipulasi kan? Make upnya dibuka, loh kok beda warna kulit. Itu manipulasi juga. Nah, ini dia artinya ada skema ya. Intinya dia sama nih ya ritmenya ya. Iba dulu gitu ya. Iba dulu terus tiba-tiba ngasih tahu kalau dia terkenal, viral, udah gitu terus dia cari tahu jadi orang pintar. Waduh. Bisa ya YouTubeolik semua. Jadi Agus melakukan pencabulan ini, dia sampai mengeluarkan spermanya di mispinya atau kelamin wanita itu, tapi selaput darahnya tidak robek. Bahkan sampai jaksa aja tidak percaya. Wah, mohon maaf ya, di sini saya sekali lagi bukan berbicara jorok, tapi kita berbicara dewasa untuk menganalisa sebuah kasus dari kejadian Agus ini. Kita lihat dari adegan podcast di Close the Door tadi di Bang Deddy Corbuzier. Kok bisa ya? Terkadang logika kita itu bingung juga nih. Apakah Agus ini emang punya ilmu hitam, ilmu supranatural, ataupun ilmu klinik lah, intinya seperti itu. Nggak masuk akalnya. Waduh.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini salah satu cerita dari saksi bahwa Agus itu di dalam melakukan selalu belak-belakan dan to the point, walaupun itu mungkin cewek yang baru dikenalnya. Itu tadi, aku ngelihat kamu, aku terangsang, mungkin seperti itulah. Aku ngelihat kamu, kamu menggairahkan. Ya intinya lebih to the point, gimana layaknya laki-laki dewasa dikala libidonya memuncak, bangkit, melihat lawan jenis. Seperti itulah, kita lihat cuplikannya. Dia langsung to the point sama saya, Mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu. Seperti itu bahasa Agus kepada saya. Di situ saya mulai terbawa emosi kayak gitu, karena saya di sini benar-benar tulus membantu kamu, kamu kok malah berniat lain lagi ke saya, seperti itu. Akhirnya saya bilang, kamu jangan macam-macam, nanti saya gelindingin kamu di tangga ini. Seperti itu. Udah emosi ya? Iya, sudah emosi, sudah emosi, karena kata-kata yang minta dia dikeluarkan cairan itu saya sudah kayak kesel aja gitu. Ya? Terus dia bilang, soalnya burung saya sudah berdiri, seperti itu. Di situ ya, tatapan saya langsung ya udah kok ke alat vitalnya, dia memperlihatkan dari luar, jadi dia nggak membuka ya, dia nggak membuka, dia melihat memang agak sedikit naik. Agak sedikit naik di situ saya betul-betul marah. Enggak, saya bilang kayak gitu, kamu sama macam-macam, nanti saya gelindingin kamu. Akhirnya si Agus minta tolong, boleh nggak saya minta tolong lagi sekali, saya pinjam handphonenya, teleponkan ibu saya ke nomor yang tadi. Sebenarnya kalau untuk korban yang melapor, si pelapor itu kan sudah langsung ya. Jadi terjadi kan itu di tanggal 7 Oktober. Dan korban itu langsung melapor saat itu juga di hari yang sama. Tidak ada penundaan sebenarnya. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan, dengan adanya satu korban yang sudah berani aja, masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Tapi justru dengan kekuatan si pelapor ini yang sampai sekarang masih kuat untuk terus meneruskan proses hukum ini, sebenarnya yang justru memotivasi korban-korban lain untuk berani speak up. Nah, di situ saya ketemu sama si Agus ini, saya tanya dia, ini Mas apa maksudnya Mas ini bisa berada sama cewek ini? Bahkan Masnya ini naik ke motor si cewek ini. Di situ Mas Agus ini bersikeras, dia bilang ke saya cuma minta tolong Mas, apa saya nggak boleh minta tolong ke cewek? Ya nggak bisa gitu dong Mas, ini kan di taman kan banyak cowok, banyak pedagang, kenapa nggak minta tolong ke sana? Kenapa harus cewek? Bahkan kamu menaiki motor si cewek gitu. Setelah saya bawa si korban ini ke salah satu minimarket, di situ saya interogasi korban, lalu dia bilang saya sudah dibawa ke homestay dan diperkosa. Nah, nggak ada obrolan tambahan di situ, langsung saya bawa ke Polda NTB. Dalam perjalanan itu korban ini ketakutan, nggak berani buat ngelapor karena nggak punya bukti. Ya di sisi lain saya mengharapkan hasil visum, makanya saya berani untuk melaporkan. Untuk berbuat hubungan yang tidak itu sejujurnya atas dasar suka sama suka. Bahkan saya berterima kasih telah bisa mendapatkan bantuan hukum yang bisa saya lakukan untuk saya mengungkap semuanya yang awalnya saya takut untuk mengungkap, dan akhirnya saya berani mengungkap ke semua bahwa saya itu atas dasar suka sama suka. Tapi setelah dia minta uang ke saya itu yang jadi permasalahannya, sehingga jadi yang masalah ini yang begitu. Waduh, sekarang kita baru tahu nih guys, YouTuber semua. Tadi kita lihat ya, salah satu informasi dari cuplikan tadi. Jadi Agus benar-benar dikala sahwatnya ini bangkit, udah diubun-ubun, membabi buta, dia terang-terangan mengatakan bahwa emang dia terangsang. Istilahnya dia konak lah. Libidonya udah diubun-ubun. Sampai dia berani mengatakan bahwa pentungannya dia itu udah keras seperti pentungannya security. Langsung ke lawan jenis yang dikenalnya secara on the spot. Wah, saya nggak habis pikir nih guys, YouTuber semua. Saya yakin nih Agus ini kayaknya ada kelainan. Ini wajib diperiksa oleh psikiater secara sahwatnya ya. Karena maaf nih,
Saya pribadi, andai kata anggaplah saya memposisikan di posisi Agus sebagai laki-laki pecundang yang merendahkan kehormatan perempuan lah di muka umum. Nggak berani langsung cerita bahwa kita ini lagi di ubun-ubun, sawat kita udah memuncak, terus pentungan kita udah keras kayak pentungan satpam atau pentungan security. Nggak berani. Kita masih tahu ada adab, ada etik, ada norma-norma atau ada iman yang kita pagerin di diri kita. Tapi Agus berani. Dan lagi-lagi Agus selalu mengiming-imingkan emas. Saya bingung, apakah Agus ini emang notabene dia orang kaya raya secara finansialnya, atau mamahnya orang tuanya buka toko emas, saya nggak tahu tuh. Selalu menawarkan emas. Waduh, Gus. Dan tadi kita lihat di cuplikan yang tadi ya, YouTubeolik semua. Ternyata korban-korban dari pelecehan Agus atau ruda paksa ini, dia berani melapor karena kepancing ada satu orang yang melapor. Jadi para korban ini segan untuk melapor, katanya takut orang tidak percaya. Karena dianggapnya rekayasa. Karena orang melihat Agus adalah seorang disabilitas. Orang yang memiliki cacat permanen di tubuhnya. Jadi mungkin menurut logikanya si para korban, kalau melapor pasti ditolak. Dianggap nggak mungkin. Secara logika itu nggak make sense. Nggak masuk akal. Nah, karena ini dipancing udah ada yang melapor, jadi para korban yang lain itu baru berani speak up. Dan berani untuk melaporkan lagi. Gitu. Jadi intinya pelapornya udah mulai punya nyali, punya keberanian. Karena udah ada yang melapor satu, muncul lagi pelapor, muncul lagi pelapor. Intinya korban-korban itu pada bermunculan untuk berspeak up. Seperti itu YouTubeolik semua. Gus. Oke YouTubeolik semua, tetap saya mendoakan mudah-mudahan kejadian Agus ini jadi pembelajaran khususnya buat saudara-saudara kaum wanita, kaum perempuan dimanapun berada. Tetap sekalipun kita kodratnya adalah pemicunya adalah perasaan, kita wajib perasaan itu dikombin dengan logika, dikombin dengan kecerdasan, wawasan, itu wajib. Agar intelijensi kita, kecerdasannya kita itu peka. Wah ini bahaya nih, ini modus nih, ini jebakan nih. Nah akhirnya ya kayak tadi banyak beberapa korban yang lolos. Selamat lah, alhamdulillah ya. Mereka berarti salah satu wanita-wanita yang cerdas, yang peka, yang intelijensinya itu peka, menganalisa. Wah ini bahaya nih, ini jebakan nih, ini modus nih, langsung menghindar. Rata-rata yang selamat itu menghindar langsung. Yang penting mudah-mudahan yaitu tadi dengan adanya ditindak tegas menurut jeratan pasal dan hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia, tidak terulang lagi kasus-kasus seperti Agus ini. Ya dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Ya itu tadi pesan saya sih kepada saudara-saudara perempuan se-Indonesia agar kita lebih cerdas lah. Di zaman sekarang, di era milenial sekarang, wajib kita antara perasaan, logika, kecerdasan, wawasan terutama wajib itu dimix, dikombin agar menjadikan sebuah intelijensi, kecerdasan yang peka, yang sensitif, yang bisa kita itu menganalisa, wah ini berbahaya, ini modus, wah ini kejahatan nih ke depannya. Nah seperti itulah. Oke YouTubeolik semua, please jangan lupa mohon bantu subscribe dan komennya. Adam Jeep akan selalu mendoakan YouTubeolik semua yang mensupport, mendukung, yang komen, yang nge-share. Semoga YouTubeolik semua diberi kesehatan, diberi keberkahan, yang lagi sakit cepat disembuhkan, dan khususnya disukseskan atas apa yang menjadi cita-cita dan ekspektasinya. Terutama rezekinya makin mengalir deras dan makin melimpah ya. Mohon sekali lagi like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa share-nya juga agar channel Adam Jeep ini terus berkembang makin baik lagi. Dan siapapun YouTubeolik semua yang pingin dibahas, silakan. Yang pingin berspeak up, yang pingin speak up di channel Adam Jeep, silakan langsung hubungin Adam Jeep. Karena hanya di podcast Adam Jeep kita akan mengupas sebuah masalah yang rumit sekalipun. Karena ingat, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa kita selesaikan. Banyak orang berbicara masalah itu berat, rumit. Bukan rumit.
cuman kita belum menemukan solusi yang terbaiknya. Ingat, sejuta masalah, satu solusi. Speak up. Karena setiap masalah bisa diselesaikan diawali dengan speak up. Saatnya Adam Yip pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.